hanya dibuang seenaknya saja dan diratakan, diurai seperti ini. Nah, ini sudah umum dilakukan orang-orang sekitar, teman-teman. Kalau dalam media sosial YouTube baru ada di Jawa Timur. Namun pertanyaannya, apakah tidak membahayakan untuk tanaman di bawahnya? Tentunya jawabannya adalah sangat. Lah, kalau yang ini memasuki tanaman tumpang sari jagung dengan kacang tanah ya. Kondisinya sedemikian. Di berbagai wilayah pertanian dengan pola sistem tumpang sari jagung vs kacang tanah ini yang kondisinya sedemikian, itu hanya ada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban, teman-teman. Nah, ada hal yang paling menarik yang mungkin teman-teman bisa ambil di sini ya. Setelah tahapan akhir daripada pemotongan batang atas ini, ketika para petani menanam kacang tanah, ini jenis pertanian yang paling tidak ribet dan paling simpel, yaitu menanam kacang tanah di bawah tanaman jagung ini. Mengapa saya bilang paling simpel? Di saat pengambilan perempelan daun jagung dan pemotongan atas batang jagung ini juga menjadi faktor pemicu lamanya bekerja. Nah, seperti ini. Bayangkan kalau tanaman di bawahnya ini tanaman jagung, maka teman-teman petani tidak bisa cepat dalam mengerjakan lahannya. Namun ketika tanaman ini dipangsari menggunakan kacang tanah, yang kondisi kacang tanah ini lebih kurang berusia 3-4 minggu kurang lebih ya. Dikarenakan seperti yang sering saya bilang juga, di wilayah saya, tepatnya yang ada di sini, ini termasuk atau tergolong penanaman paling awal sendiri, sehingga tanaman kacang tanah sudah beranjak dewasa dan hampir berbunga ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Namun nilai positifnya dalam video yang saya sampaikan ini, saya bilang lebih mudah dalam penanganan, kemudian tidak ribet ketika kita menanam kacang tanah atau tumpang sari menggunakan kacang tanah ini, dikarenakan hasil daripada perempelan, kemudian hasil pemotongan pucuk atas daun batang jagung ini, maka tinggal dibuang di atasnya. Hasilnya seperti ini, tampak seliweran dan tidak perlu menggunakan waktu lama dan tidak membuang tenaga untuk memindai daripada daun-daun jagung, karena hanya dibuang seenaknya saja dan diratakan, diurai seperti ini. Nah, ini sudah umum dilakukan orang-orang sekitar, teman-teman. Kalau dalam media sosial YouTube baru ada di Jawa Timur kondisi pertanian yang sedemikian dilakukan. Namun pertanyaannya, apakah tidak membahayakan untuk tanaman di bawahnya? Tentunya jawabannya adalah sangat tidak membahayakan sekali. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan juga sudah pernah mempraktekannya sendiri, bahwasanya segala batang dan daun jagung yang dibuang di atasnya tanaman-tanaman kacang tanah yang saat ini ditanam, itu tidak mempengaruhi
atau tidak menutupi untuk pertumbuhan kacang tanah, sehingga dalam durasi 3-4 minggu daun-daun jagung yang tidak dikeluarkan seperti ini, nah maka dia akan membusuk. Nah, dari yang tadi di sana kan masih agak lumayan utuh, namun merambah ke sini dikarenakan dulunya awalnya dari sini untuk pemotongan yang dibuang di area lahan kacang tanah ini akan tampak menghabis, kemudian melakukan pelapukan dan pembosokan. Nah, sehingga dengan proses demikian, selain menjadi pupuk kompos alami, daun-daun dan batang jagung atas yang dibuang di atasnya tanaman kacang yang ini, nah kacang ini ya, itu akan malah lebih tambah nilai manfaatnya untuk tanaman kacang tanah, baik menjadi pupuk kompos alami untuk penguraian mikroorganisme yang baik ya, tanah lapuk, membusuk, dan menjadi oraro. Kemudian proses daripada penanaman kacang tanah tumpang sari di dalam jagung ini, ketika seusia umur ini, biasanya yang saya lakukan juga ya, setelah dilakukan penanaman kemudian umur 1-2 minggu itu dilakukan pemupukan menggunakan pupuk Ponska, teman-teman. Nah, seperti ini, menggunakan pupuk Ponska di sawur-sawurkan ya di lahan, yang akan menjadikan tanaman kacang tanah ini menjadi subur seperti itu. Sekali lagi ya, sistem tumpang sari yang menggunakan jagung vs kacang tanah ini tidak meribetkan, alias lebih simpel dan lebih praktis dalam penanganan, baik pembuangan daun-daun di tahapan akhir pada tanaman jagung yang atas ini yang hanya dibuang-buang saja. Nah, seperti ini, itu malah menjadi lebih simpel dan irit tenaga seperti itu. Namun bicara tentang kalkulasi atau banyaknya kapital yang dikucurkan dibandingkan dengan tanaman jagung, sistem tumpang sari kacang tanah ini membutuhkan biaya yang 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan ketika para petani atau kita itu menanam jagung seperti itu. Jadi kacang tanah itu biayanya lebih lumayan banyak dibandingkan tanaman jagung, dikarenakan satu, dengan kapasitas banyaknya tanaman kacang yang ditanam para petani ini, di tiap-tiap barisan jagung ini kan tidak hanya membutuhkan ratusan item, ratusan biji kacang tanah, namun ribuan kacang tanah yang ditanam, sehingga dengan beberapa petak lahan para petani itu tidak mungkin untuk mengerjakan penanaman secara sendiri, apalagi secara manual ya, tanamnya hanya digejik seperti itu. Otomatis biayanya lumayan banyak dibandingkan menanam tanaman jagung, sehingga para petani itu harus membeli orang untuk menanam kacang tanah ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini hal positif yang mungkin teman-teman belum jumpai di ranah media sosial, khususnya YouTube, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman bahwasanya seperti inilah kondisi pertanian yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.